Ya, selamat sore Pak Fendi dan Pak Bagus. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas buku CNC TPGM. Tugas yang pertama kita atur dulu benda kerjanya. Panjangnya 150, lalu diameter benda totalnya adalah 80. Benda yang dicekam adalah 35. Kemudian kita pilih tool. Kebetulan yang di sini udah ada 098 untuk tool part luarnya. Kita pindah ke 2. Lalu kita cari part satunya yang 05 ini, kita taruh di T01, lalu kita masukkan kodenya. Mungkin saya akan percepat ya. Lalu kita panggil programnya, kita buat programnya. Oh ya, untuk perhitungan dari G3 ini saya menggunakan aplikasi Inventor untuk sebagai cara membantunya dalam menoleh jawaban-jawaban dan hitungan-hitungan yang ada saya buat ini, seperti ini ya, seperti itu. Lalu kita buat program untuk finishingnya. Karena tadi sudah menggunakan allowance sebesar 0,1, jadi kita tinggal masukkan saja program untuk finishingnya. Contohnya seperti ini.
video tugas pertamanya, kemudian akan lanjut ke tugas yang berikutnya, yang kedua. Ya, ini untuk tugas 2-nya. Panjang benda adalah 140 dan diameter bendanya adalah 80. Yang dicepit adalah 35. Lalu kita pemilihan tool. Yang pertama ada tool, yang kedua ini pahat yang agak panjang ini, lalu yang pahat terlalu luar. Untuk kode pemrogramannya masih sama dengan yang tadi, masih ada T01 S800M03, kemudian ada G09X90 untuk mendekati benda ke posisi 90 dari X-nya, kemudian mendekati Z-nya menjadi 10 plus 10. Lalu G1 untuk mendekatkan mendekatkan ISO ini dengan benda kerja secara perlahan. Lalu G71 adalah untuk mulai pemrograman drawing. Kemudian pemanggilan, kita membuat tugasnya. Ada N101 G1X10, artinya adalah mendekati benda sejauh X10 atau diameter 10. Kemudian pahatnya didekatkan ke Z0 atau ke permukaan bendanya. Lalu ada G1X20, artinya ISO ini bergeser. Lalu kemudian ada Z-nya, berarti dengan jelas ini adalah sejenis chamfer. Z18,66 saya dapatkan dari perhitungan tangen derajat sama dengan A per panjang salah sisinya. Lalu kemudian ada G1Z minus 48 karena menggeser sejauh minus 48 ke kiri. Lalu G1X30 artinya dia bendanya melebar ke diameter 30 untuk persiapan akan dibuat radius. X40 didapatkan dari 30 ditambahkan radiusnya yaitu 5, karena ini adalah radius dan diameter adalah ditambah 30 ditambah 10 menjadi 40. Ya, ini adalah posisi Z-nya yang semulanya dari minus 48 menjadi minus 53, kemudian ditambahkan R5. Lalu G01 Z minus 95 bergeser ke kiri sejauh minus 95 dari ujung benda. Lalu ada G3 X50 Z minus 100 R5. X-nya didapat dari titik tujuannya. Titik tujuannya berada di setelah radius 5 itu. Kemudian Z100 nya adalah total panjang ke kiri. Kemudian ada, kalau G3 pasti ada R5 nya. Lalu G1 untuk melebarkan benda menjadi diameter ukuran 72. Lalu ada G1 lagi dari X. Lalu ada G1 lagi dari X72, kita perlebar lagi menjadi X80 karena di dalam soal adalah 4 kali 45 derajat, artinya chamfer 45 derajat sepanjang 4 mm. Sehingga 4 tambah 4 adalah 8,
X yang tadi, X72 ditambah 8 hasilnya X80. Kemudian 104 ini adalah didapatkan dari panjang yang Z minus tadi ditambah 4 karena chamfer tadi. Lalu 102 ini adalah pemrograman selesai. G70 adalah program finishing. Kemudian diganti toolnya menjadi tool 2, S nya 800, M3, G01 X50 mendekati, lalu Z5, gerakan mendekati secara pelan, X40 Z-60. Lalu ada pembuatan untuk radius 40 nya. Start point-nya berada di G1 X40 Z-60, kemudian endpoint-nya ada di G03 X40 Z-90, R-nya radius 40 dan VD-nya kita gunakan 1 saja. 0,1 saja. Lalu kita ganti lagi ke tool 3 untuk pembuatan path alur luarnya. Pemrogramannya sama dengan yang sebelumnya. G92 S500 M42, G97 S400 M3, G00 untuk mendekati. Kita gunakan X35 agar lebih cepat, lebih pengerjaannya lebih mendekati ke diameter benda, karena setelah dikerjakan nanti diameter bendanya akan menyusut. Lalu G1 G1 Z-43, F-nya F0,5. Kemudian G75, X-nya karena diameternya yang diminta adalah diameter 12, maka dimasukkan X12. Z-nya lebar dari alurnya ini, alur luarnya ini adalah sampai ke minus 48. Lalu setelah pengerjaan selesai, pahat akan dibebaskan menjadi X80 Z10. Kemudian programnya selesai. Untuk simulasinya kita tonton dulu. Ya, seperti itulah tugas 1 dan tugas 2 saya untuk camp pada hari ini. Sekian atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Salam IKL.